Ya. Nah, akhirnya kembali ke poin ini, Bu. Bakteri Wolbachia cuma bisa hidup di dalam inangnya. Inangnya itu serangga, yaitu si nyamuk Aedes dalam hal ini. Bakteri, dan sama mirip seperti kita, manusia. Semua spesies akan berusaha mempertahankan suhu tubuhnya dalam range tertentu. Artinya apa? Artinya kalau bakteri Wolbachia-nya ada di dalam si nyamuk, mau panas, mau dingin, gak akan ada efeknya buat dia. Jadi intinya di situ. Ya, efeknya nanti ke nyamuknya, Bu. Oke. Kalau misalnya yang di Singapura itu kan dok dia memilih yang jantan yang diinfeksi ya. Ya. Apakah ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa ada permasalahan dengan ekologi? Sejauh ini belum, Bu. Sejauh ini belum ada sejauh ini belum ada penelitian ke arah situ, dan belum ada, minimal saya belum aware ada hasil penelitian ke arah situ, karena mereka juga baru melepaskan kurang dari 10 tahun yang lalu ya, kayaknya sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi artinya apa? Artinya masih cukup baru, dan istilah belum sampai menghilangkan populasi nyamuk itu dengan sendirinya. Dan mungkin satu hal yang perlu diperhatikan, si pemerintah Singapura menginfeksi nyamuk jantannya dengan Wolbachia. Yeah. Tapi jika suatu saat nyamuk jantan Wolbachia ini ketemu sama nyamuk betina Wolbachia, maka dia akan menghasilkan keturunan yang terinfeksi Wolbachia. Artinya bahwa bumi hanguskan, membinasakan si nyamuk itu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Ya. Oke. Ya. Tapi kalau mungkin ada yang lain yang mau tambahin, kalau saya sempat kepikiran saja sih, kalau kita melepas nyamuk ya begitu banyaknya kita lepasin ya, dan ada kemungkinan kan nih betina, tahu-tahu ternyata ada yang kelolosan, apa nggak tambah banyak ya populasi nyamuknya? Sebenarnya makanya di sini ada digambarkan ketika nyamuk betina Wolbachia yang hijau muncul, maka dia akan menggeser populasinya, Bu. Dia akan menggantikan yang hitam. Nanti akan terjadi keseimbangan. Bukannya hijau tambah hitam jadi dua-duanya muncul. Tapi si hijau, saya kayak lagi kampanye politik aja. Akan menggeser yang hitam. Akan menggeser hitam. Jadi populasinya akan tetap boleh dibilang tetap akan sama dari segi jumlah, Bu. Tidak akan istilahnya signifikan meningkat berlipat ganda, tidak. Oke, pertanyaan berikut dok, kalau dari saya, ini kan dengan nyamuk Wolbachia dilepaskan, diharapkan bahwa DBB-nya menurun. Ya. Pertanyaan saya, DBB menurun, nyamuknya tambah banyak nggak? Karena gini, DBD itu kan diakibatkan oleh virus. Ya. Nyamuk mau ada virus, mau tidak ada virus, dia kan hidup dengan senang. Bukan nyamuknya yang menyebabkan DBD, si virus yang menyebabkan DBD. Cuma si nyamuknya menularkan si virus. Artinya DBD dihilangkan, tidak ada impactnya ke si nyamuk, Bu. Mungkin saya ubah sedikit pertanyaannya ya dok ya. Jadi nyamuk itu awalnya caranya gimana sih? Nyamuknya ditangkepin dulu. Ini bodoh-bodohnya nih orang awam. Nyamuknya ditangkap dulu di area itu, ditangkap terus kemudian disuntik-suntikin gitu ya. Kemudian baru dilepasin lagi. Betul, Bu. Jadi nyamuk yang di daerah situ ditangkepin. Nggak mesti di daerah situ. Biasanya mereka waktu awal ya, tapi sekarang udah ada stoknya, Bu. Udah ada stok nyamuk-nyamuk yang udah dikumpulkan dari alam, dari liar. Terus pas mereka bertelur, telurnya itu yang isi nyamuk baru ya, disuntikan bakteri. Nah, dari situ mereka sudah ada stoknya, stok nyamuk-nyamuk Wolbachia. Tadi kalau boleh saya kembali ke pertanyaan Bu Sri yang tadi. Kalau si demam berdarah menurun, ada impact-nya nggak ke populasi nyamuk? Tidak ada, karena nggak ada hubungannya. Si nyamuk mau ada si virus dengue atau tidak, dia hidup happily ever after. Itu satu. Tapi ketika kita menggunakan pendekatan Wolbachia ini, si bakteri ini selain tadi di slide sebelumnya ya, Bu, dia menekan si virus, tapi di sini dia juga akan mengubah populasi nyamuk. Jadi dia akan ada impact-nya. Jadi bukannya
penurunan kasus DBD yang mengubah si nyamuknya, tapi karena keberadaan si bakteri Wolbachia itu yang nanti akan mengubah pemetaan si nyamuk Aedes. Nah, jadi berarti kalau misalnya nih ya, ini bodoh-bodohnya aja nih dok, ini nyamuk yang sudah diinfeksiin dengan, ibarat kata kita menambah sesuatu ke dalam tubuh si nyamuk ya, terus kemudian dimakan oleh kodok atau ikan gitu dok. Ya. Nah, apakah akan terjadi mutan dari si kodok itu? Apa kodoknya jadi ada apa gitu ya? Karena kan jadi ada sesuatu yang dari dalam tubuhnya gitu kan? Ya. Apakah si kodok atau si ikan itu jadi ada sesuatunya, kan kepikiran ya? Nanti kalau kita makan ikan itu kena nggak sih gitu kan? Ya. Apakah nanti ikannya jadi berbahaya gitu untuk dimakan? Itu pertanyaan sangat bagus, Bu. Nah, akhirnya kembali ke sini